Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 20 Maret 2023. Hari ini kita rayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Pran Maria, yang sebenarnya jatuh tanggal 19 Maret kemarin, tapi dipindahkan pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama kitab kedua Samuel bab 7, digambarkan dan dilukiskan bagaimana Allah berfirman kepada Nathan untuk menyampaikan kepada Daud bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia tahta Daud bapaknya. Artinya dari bangsa Daud ini akan ada raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Pada bacaan yang kedua, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma menegaskan bahwa Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya akan janji yang diberikan Allah kepadanya. Pada Injil kita akan mendengarkan bagaimana ketika Yusuf mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria, akhirnya diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat agar Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mengapa hari ini kita rayakan perayaan Santo Yusuf yang sebenarnya jatuh tanggal 19 Maret? Karena bertepatan dengan hari Tuhan, hari Minggu. Dan karena Santo Yusuf juga punya peran penting dalam keselamatan, maka digeser ke hari Senin. Ini menunjukkan betapa peran Santo Yusuf begitu penting di dalam sejarah keselamatan. Maka ketika jatuh hari Minggu tidak ditiadakan, tetapi digeser ke hari lain, yakni hari ini. Saya mengajak pada hari ini kita merenungkan semangat hidup Santo Yusuf sendiri. Tidak banyak diketahui mengenai kisah Santo Yusuf, tetapi dari kisah yang ada menunjukkan kualitas hidup Santo Yusuf sendiri. Sebagai kepala keluarga, tentulah Yusuf sangat berperan di dalam keluarga kudus, terutama membimbing, mendampingi Yesus putranya. Yusuf ini orang yang rendah hati, orang yang tidak menonjolkan diri, kalau diistilahkan di balik layar, meskipun perannya sangat penting. Kalau kita melihat bacaan yang pertama, di mana ditegaskan kepada dia akan diberikan tahta Daud bapaknya. Berarti keturunan Daudlah yang akan menjadi atau yang diberikan tahta oleh Allah. Dan karena Yesus menjadi anak asuh Santo Yusuf, maka Yesus
yang dinubuatkan oleh para nabi, lahirlah raja dari keturunan dan wangsa Daud. Secara alur garis keturunan, secara duniawi, karena Yusuf adalah keturunan Daud, maka Yesus anaknya juga menjadi keturunan Raja Daud. Yusuf yang dikatakan tulus hati ketika diam-diam mau menceraikan Maria, harapannya dengan ditinggalkan Maria akan dipercayai mengandung dari Roh Kudus sehingga terlepas dari hukuman rajam. Karena kalau ada orang yang belum berumah tangga dan kedapatan mengandung berarti berzina, akan dilempari batu sampai mati. Namun Yusuf tidak mengikuti keinginan pribadi, ia mengikuti bisikan Roh Kudus lewat malaikat yang menegaskan, jangan takut karena anak itu dari Roh Kudus. Dan Santo Yusuf akhirnya meninggalkan egonya dan mengikuti kehendak Allah. Demikian pula ketika diminta mengungsi ke Mesir, ia meninggalkan egonya dan melaksanakan kehendak Allah. Dialah orang yang taat kepada kehendak Allah dengan meninggalkan segala ego-egonya. Yusuf memang tidak menonjol, tidak terkenal, tapi berperan penting dalam sejarah keselamatan. Ia rendah hati, tulus hati, dan mencoba melaksanakan kehendak Allah. Maka kita diajak meneladani Santo Yusuf yang tidak perlu menonjolkan diri, tetapi tetap melaksanakan kehendak Allah, agar dengan demikian karya Allah terlaksana lewat hidup dan karya-karya kita. Dasar yang dipakai oleh Santo Yusuf adalah iman dan kepercayaan bahwa kehendak Allah itu baik adanya. Maka yang terpenting adalah benar-benar mengikuti kehendak Allah dan siap untuk tidak terkenal. Dalam permenungan saya bertanya, bagaimana kematian Santo Yusuf? Tidak ada yang tahu. Tetapi melihat hidup Santo Yusuf, saya yakin Santo Yusuf meninggal dengan istimewa. Saya membayangkan Santo Yusuf meninggal dalam pangkuan Bunda Maria dan putranya Yesus Kristus, sehingga ia benar-benar dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari bersama-sama kita teladani Santo Yusuf yang sungguh rendah hati, tulus, mencoba senantiasa menomorsatukan kehendak Allah dan meninggalkan ego-egonya, sehingga hanya kehendak Allah yang ia jalankan meskipun tantangannya tidak ringan. Selamat merenungkan hidup Santo Yusuf dan kita jadikan bagian hidup kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas Santo Yusuf yang Kau berikan kepada keluarga kudus untuk mengasuh putramu Yesus Kristus dan mendampingi Bunda Maria. Teladan kebapaannya sungguh menguatkan kami untuk hidup selaras dengan teladan keluarga kudus Nazaret.
Maka bantulah kami agar mampu rendah hati dan meninggalkan ego-ego kami, serta menomorsatukan kehendak-Mu, agar akhirnya kerajaan-Mu segera terjelma terwujud di atas muka bumi ini. Kami mohon, dampingilah umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai, Engkau bantu, agar akhirnya kami benar-benar hanya mengikuti kehendak-Mu. Semoga dengan demikian akhirnya banyak Santo Yusuf masa kini yang mau untuk mengutamakan kehendak Allah dan mencoba mengingkari, meninggalkan ego masing-masing. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya anjurkan agar mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan dengan baik, memperkuat imun, booster kedua, makanan bergizi, pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan, dan benar-benar menjaga kesehatan dari virus corona. Agar dengan demikian kita terbebas dari segala penyakit, terutama virus corona. Minggu ini tanggal 21, 22 dan 23 ada sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Mari kita pergunakan dengan baik agar kita sungguh bersih dari noda dosa. 3 hari dengan 3 imam. Ada romo tamu untuk beri kesempatan, mungkin atau barangkali ada yang malu dengan romo paroki, bisa lewat romo tamu. Kita persiapkan dengan sungguh-sungguh para petugas untuk Trihari Suci agar umat dapat terbantu dalam penghayatan imannya. Gedung serbaguna kita pada akhir Maret diharapkan selesai. Namun masih ada tambahan sana sini, perapian-perapian yang belum masuk budget, maka dananya semakin meningkat. Untuk itu masih diperlukan uluran tangan panjenengan, baik lewat kolekte pembangunan, sumbangan-sumbangan pembangunan, atau transfer untuk pembangunan. Dan masih akan diperlukan lagi isian, entah AC, entah monitor, entah LCD, entah kursi dan sebagainya. Maka panjenengan yang punya hati untuk mengisi, dipersilahkan menghubungi saya atau Dewan Paroki demi gedung yang sungguh menjadi kebanggaan kita. Semoga dengan gedung ini seluruh kegiatan bisa tertampung di masing-masing tempat, dan dengan demikian kita bisa beraktivitas dengan baik. Akhirnya saya tetap mengingatkan, kita hadiri Salasan APP, Jalan Salib, Ekaristi, dan jangan lupa memasukkan uang APP kita ke dalam kotak, entah uang jajan anak-anak, entah uang belanja kita, ataupun uang pantang kita, agar dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Semoga pada masa Paskah nanti kita boleh bangkit dari keburukan, dari dosa, untuk hidup yang baru, hidup dengan hati yang suci murni. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.